Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pembimbing saya, Ibu Yulia Arisnani Widyaningsih, MBA PhD, dan selamat siang kepada Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Perkenalkan, saya adalah Sela Dianur Damayastri, mahasiswi MMUGM Yogyakarta reguler angkatan 70. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis pengaruh dimensi nilai hijau yang dipersepsikan terhadap sikap dan perilaku pembelian pembalut ramah lingkungan. Latar belakang masalah penelitian saya adalah permasalahan lingkungan hidup yang semakin hari semakin beragam dan mengkhawatirkan. Hal ini menjadi perhatian sebagian orang dan meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup. Sebagian orang ini yang mulai memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan hidup, mulai menerapkan pola gaya hidup yang lebih ramah lingkungan di kegiatan belanja dan konsumsi sehari-harinya. Nah, hal itu menyebabkan kebutuhan akan produk ramah lingkungan juga meningkat, sehingga menimbulkan segmen pasar baru tersendiri. Kemudian, sayangnya produsen di Indonesia masih belum memiliki data pasti tentang nilai apa yang sebenarnya dibutuhkan atau paling dicari oleh konsumen segmen pasar baru ini terhadap produk ramah lingkungan. Kenapa saya memilih pembalut di antara banyak produk ramah lingkungan lain? Karena pembalut merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia dan juga di Indonesia tentunya. Pembalut juga ternyata memiliki zat-zat berbahaya yang menyebabkan pembalut semakin lama untuk diuraikan. Di sini disebutkan bahwa pembalut akan dapat diuraikan setelah 500 hingga 800 tahun. Hal ini juga didasari oleh satu berita yang saya baca di BBC bahwa tren pencarian untuk dengan keyword menstrual cup semakin meningkat di beberapa tahun ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat mulai aware dengan adanya produk alternatif pengganti pembalut sekali pakai ini. Hal itulah yang menyebabkan peneliti memilih pembalut ramah lingkungan di antara produk ramah lingkungan lainnya. Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data prariset terlebih dahulu. Data prariset ini peneliti kumpulkan dengan cara menyebarkan beberapa kuesioner kepada beberapa responden. Kuesionernya singkat, intinya adalah peneliti ingin mengetahui sebenarnya seperti apa kondisi saat ini sikap masyarakat terhadap pembalut ramah lingkungan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang dapat dilihat bahwa responden yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup sebanyak 90,4% menjawab iya. Namun di sini responden yang sudah benar-benar beralih ke pembalut ramah lingkungan hanya 2,8%. Sisanya sebesar 97,2% belum beralih. Lalu responden ingin produsen pembalut Indonesia memproduksi pembalut ramah lingkungan menjawab iya sebesar 93,6%, dan responden juga menginginkan untuk membeli pembalut ramah lingkungan produksi Indonesia. Di sini mereka menjawab ya untuk 48% responden dan mungkin untuk 50% responden. Dari data prariset di sebelumnya dan latar belakangnya sudah saya jabarkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah permasalahan lingkungan hidup yang saat ini menjadi perhatian dunia, yang menimbulkan kemunculan gaya hidup baru yang lebih ramah lingkungan seperti zero waste, sehingga memicu untuk konsumsi dan belanja kebutuhan sehari-hari produk ramah lingkungan semakin meningkat. Salah satu produk tersebut adalah pembalut. Nah, hal ini menimbulkan adanya kompetitor sekaligus peluang dari segmen pasar baru ini. Namun di Indonesia belum banyak yang dapat memenuhi kebutuhan pembalut ramah lingkungan. Selain itu, dari data prariset diketahui bahwa responden yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup ternyata belum tentu akan membeli pembalut ramah lingkungan. Hal ini menjadi suatu research gap antara kondisi di Indonesia dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chen dan Cheng
Door et al., Sangroya dan Nayak, lalu Wu dan Kim. Karena di penelitian-penelitian tersebut dinyatakan bahwa apabila seseorang memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang tinggi, maka ia juga akan mencerminkannya atau mengaplikasikannya pada cara mereka mengkonsumsi dan membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Sehingga jika mereka memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka sudah pasti mereka akan membeli produk yang lebih ramah lingkungan juga. Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Lalu tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut ini. Untuk kerangka teori, peneliti menggunakan 3 artikel yang menjadi acuan utama, yaitu Consumer Attitudes and Buying Behavior for Green Food Product, lalu Consumer Purchase Intention for Organic Personal Care Product, dan Predicting Consumer Intention to Purchase Energy Efficient Products. Untuk kerangka teori, yang pertama adalah green perceived value atau nilai hijau yang dipersepsikan. Perceived value atau nilai yang dipersepsikan adalah suatu konsep subjektif. Karena konsep ini tergantung pada beragam konteks yang menentukan ciri khusus pada produk-produk yang berbeda. Sanchez et al. Tahun 2006. Lalu nilai yang dipersepsikan ini juga diakui sebagai faktor kunci penentu dari perilaku pembelian konsumen. Menurut Suki tahun 2016. Lalu kemudian ada nilai fungsional. Nilai fungsional menurut Sangroya dan Nayak adalah dianggap sebagai nilai yang dirasakan dari barang atau jasa untuk memperoleh performa utilitarian dan atau fisik. Hasil dari benefit ekstra seperti harga, kualitas, dan kenyamanan. Kemudian nilai kondisional didefinisikan sebagai kegunaan yang dirasakan, yang didapatkan dari alternatif sebagai hasil dari situasi spesifik atau serangkaian kondisi yang harus dihadapi konsumen. Set 1991. Lalu nilai kondisional muncul dari kondisi ekstrinsik yang berhubungan dengan alternatif pilihan seperti diskon, promosi, dan lain-lain. Untuk nilai sosial terdiri dari citra sosial, ekspresi dari kepribadian, dan konsep diri sosial. Nilai ini berhubungan dengan interaksi antara individu selain dari yang terasosiasikan dengan pengakuan individu dengan memilih barang dan jasa. Sangroya Nayak 2017. Oakes dan Frost juga berargumen bahwa nilai sosial dapat membuat konsumen dalam membentuk suatu sikap terhadap produk tertentu yang memicu perilaku mereka. Kemudian nilai emosional dapat dilihat sebagai perasaan favorit dari konsumen dan atau kondisi afektif yang memicu konsumsi dari suatu produk atau jasa. Sangroya dan Nayak mengindikasikan bahwa kebutuhan psikologikal dan emosional adalah prediktor yang paling signifikan dari sikap seorang konsumen terhadap produk ramah lingkungan dan niat perilaku pembelian produk tersebut. Untuk sikap terhadap pembelian produk ramah lingkungan, sikap dapat secara umum dianggap sebagai evaluasi menyeluruh dari barang dan jasa, menurut Adzen 2001. Ekinci et al. Menyebutkan bahwa sikap mengacu perasaan menyukai atau tidak menyukai memicu niat perilaku untuk membeli suatu produk. Sementara perilaku pembelian produk ramah lingkungan, perilaku pembelian didefinisikan sebagai tindakan di masa depan yang diprediksi atau direncanakan, di mana kemungkinan untuk mengubah kepercayaan dan sikap terhadap suatu produk menjadi suatu tindakan, menurut Chow et al. Tahun 2012. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Model penelitian untuk penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah desain penelitiannya explanatory, kemudian metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan survei, lalu metode pengumpulan data, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, sehingga sumber datanya adalah primer, dan pengumpulan datanya menggunakan kuesioner daring dengan bantuan G-form. Untuk instrumen penelitian, kuesioner daring ini memiliki pertanyaan yang bersifat tertutup. Lalu pengukurannya menggunakan skala Likert dan metode pengambilan sampel menggunakan penyampelan non-probabilitas atau penyampelan dengan tujuan. Yang terakhir, ukuran sampel untuk penelitian ini adalah sebesar 250 sampel. Kriteria unit sampel adalah wanita berusia 19 hingga 51 tahun, berdomisili di Pulau Jawa, memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup, lalu belum pernah melakukan pembelian pembalut ramah lingkungan. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah regresi linier berganda dan sederhana menggunakan SPSS 25. Berikut adalah definisi operasional dan pengukuran.
Untuk analisis dan pembahasan, yang pertama adalah uji validitas variabel. Uji validitas variabel untuk KMO dan Bartlett test. Di sini adalah nilai KMO MSA 0,825. Nilai tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan item kuesioner penelitian telah memenuhi kriteria valid karena melebihi batas minimal nilai validitas, yaitu KMO MSA-nya sebesar 0,6. Kemudian untuk analisis faktor, dari tabel di samping dapat dilihat bahwa data penelitian membentuk 6 komponen yang sesuai dengan jumlah item pada kuesioner penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kuesioner sudah mengelompok sesuai dengan item variabel masing-masing dan memiliki nilai lebih dari 0,5. Yang berarti bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan uji validitas konstruk. Kemudian ada uji reliabilitas variabel. Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa instrumen kuesioner telah reliabel dan konsisten karena seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha yang lebih besar dari 0,6. Berikutnya adalah karakteristik responden. Secara singkat dapat dilihat bahwa responden terbanyak adalah yang berusia 19-23 hingga 24-28. Pendidikan terakhirnya sarjana, lalu domisili terbanyak adalah di Jawa Timur, kemudian pekerjaan paling banyak adalah mahasiswa, dan pendapatan responden paling banyak adalah 1 juta hingga 3 juta rupiah. Untuk hasil analisis deskriptif data adalah sebagai berikut. Jika dilihat, untuk nilai fungsional, nilai rata-ratanya adalah 3,988 dengan simpangan baku 0,60317. Hal ini termasuk ke dalam kategori tinggi. Lalu nilai kondisional, rata-ratanya adalah 4,2053 dengan simpangan baku 0,818844. Ini termasuk kategori tinggi juga. Lalu nilai sosial, rata-ratanya 2,6540 dan simpangan bakunya 1,010583. Hal ini termasuk dalam kategori cukup. Untuk nilai emosional, rata-ratanya 4,1013, kemudian simpangan baku 0,72714, termasuk ke dalam kategori tinggi. Lalu sikap terhadap pembelian memiliki rata 4,0827, dan simpangan baku 0,67221, dan termasuk dalam kategori tinggi. Terakhir, perilaku pembelian memiliki rata 3,9907 dan simpangan baku 0,72650, yang berarti masuk dalam kategori tinggi. Kemudian, hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa 3 dari 5 hipotesis diterima dan 2 ditolak. Untuk H1 dan H2, nilai signifikansi variabel nilai fungsional dan nilai kondisional menunjukkan nilai 0,00 dan tidak melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan, yaitu sebesar 0,05. Hal ini berarti H1 dan H2 diterima. Untuk nilai sosial dan nilai emosional, menunjukkan nilai 0,334 dan 0,125. Dan melebihi tingkat signifikansi 0,05. Hal ini berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap terhadap pembelian pada produk pembalut ramah lingkungan. H3 dan H4 ditolak. Kemudian H5 diterima karena nilai signifikansi variabel sikap terhadap pembelian menunjukkan nilai 0,000 dan tidak melebihi tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Hal ini berarti variabel tersebut berpengaruh secara positif dan signifikan pada perilaku pembelian pembalut ramah lingkungan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, secara umum dapat disimpulkan bahwa dimensi nilai hijau yang dipersepsikan yang berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pembelian adalah nilai fungsional dan nilai kondisional. Sementara nilai sosial dan nilai emosional tidak berpengaruh positif dan signifikan pada sikap terhadap pembelian pembalut ramah lingkungan. Kemudian, sikap terhadap pembelian pembalut ramah lingkungan berpengaruh secara positif dan signifikan pada perilaku pembelian produk ramah lingkungan. Saran untuk penelitian berikutnya, diharapkan objek yang dikonsumsi pada penelitian selanjutnya adalah produk ramah lingkungan yang mentarget kalangan umum, sehingga pria juga dapat menjadi responden untuk dilihat perbandingan hasilnya.
Lalu untuk implikasi manajerial, di sini peneliti membaginya menjadi 3. Yang pertama adalah implikasi berdasarkan nilai fungsional, yang kedua adalah implikasi berdasarkan nilai kondisional, yang ketiga adalah implikasi berdasarkan bagaimana kita meningkatkan awareness yang positif untuk produk ini agar semakin banyak wanita Indonesia yang bersikap positif terhadap pembelian pembalut ramah lingkungan. Implikasi berdasarkan nilai fungsional dapat dimulai oleh produsen dengan proses produksi yang baik dan bahan baku yang aman serta terstandarisasi, lalu kerjasama pemasaran dengan influencer dari berbagai kalangan yang tepat dan memang peduli terhadap lingkungan, tentu saja yang terpercaya seperti dokter spesialis kandungan, lalu influencer yang memang aware dengan kehidupan zero waste dan peduli dengan kesehatan organ intim wanita. Lalu implikasi berdasarkan nilai kondisional, sebaiknya produsen atau pemasar dapat merancang strategi pemasaran dengan fokus pada harga, diskon, dan promosi, lalu kemudahannya untuk ditemukan di seluruh Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat sensitif terhadap harga, sehingga harus berhati-hati untuk menentukan agar jangan sampai produk ini menjadi produk yang dianggap mewah karena harganya yang terlalu mahal, sehingga tidak terjangkau oleh banyak orang seperti pembalut yang sudah diproduksi sebelumnya. Lalu ada kerjasama dengan e-commerce untuk pemasaran dan distribusi, karena kita tahu saat ini penggunaan e-commerce sangat meningkat, dan mereka sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan logistik, sehingga apabila perusahaan belum memiliki jalur distribusi, mereka bisa memanfaatkan kerjasama dengan e-commerce tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.